Seperti biasa, admin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 28 yang akan tayang 2 minggu kemudian. Namun spoiler ini berdasarkan novelnya, ada kemungkinan akan sedikit berbeda nantinya ketika tayang. Mari kita mulai. Sebelumnya, di episode 27, Kakak Xiaoyan, kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan karakter sepupu Xiaoli. Dia pasti akan bergaul dengan sangat baik di dalam wilayah sudut hitam. Lain kali kamu melihatnya, faksi yang dia dirikan mungkin jauh melebihi gerbang Pan. Sun Er dengan lembut berbicara saat melihat mata Xiaoyan yang sedang menonton Xiaoli pergi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk pelan. Dia berbalik dan berjalan kembali ke akademi sambil berbicara. Ayo pergi, sudah saatnya bagi kita untuk kembali ke akademi dalam. Kompetisi besar peringkat kuat akan segera tiba. Kali ini aku harus masuk 10 besar. Ketika Xiaoyan dan lainnya bergegas kembali ke akademi dalam, kurang dari 20 hari sampai kompetisi besar peringkat kuat akan dimulai. Sebelum kompetisi dimulai, akan ada selalu orang yang menantang untuk menaikkan peringkat mereka. Xiaoyan yang berada di peringkat ke-34, surat tantangan yang dia terima pada dasarnya beberapa kali lebih banyak daripada ahli lain. Jelas, orang-orang ini semua berpikir untuk menginjak kepala Xiaoyan dan merebut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, secara tak terduga, Xiaoyan menerima semua tantangan. Setiap hari, dia akan memilih 5 orang menghadapi masing-masing dari mereka dalam pertarungan selama 3 hari berturut-turut. Setelah mengalahkan 15 penantang selama 3 hari, nama Xiaoyan menjadi fokus perhatian di akademi dalam dan peringkatnya juga sudah naik ke peringkat ke-31. Namun sama seperti Xiaoyan sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi dalam, dia sebagai karakter utama sekali lagi menghilang dengan aneh. Tepatnya dia pergi berlatih ke lantai bawah 6 menara. Memasuki lantai 6 bawah menara area istirahat, Xiaoyan menemukan ada banyak sosok manusia yang memiliki aura luar biasa. Jelas, kekuatan orang ini setidaknya bisa berada di peringkat 30 atas. Beberapa percakapan pribadi tiba-tiba terdengar tenang saat Xiaoyan melangkah ke sini. Doling bintang 2? Sejak kapan seseorang dengan kekuatan semacam ini bisa masuk ke lantai 6? Xiaoyan? Tentu saja, sepertinya tidak semua orang tidak mengenali Xiaoyan. Tidak lama setelah Xiaoyan muncul, suara yang akrab terdengar. Sosok Lin Yan segera muncul di pandangan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika berhadapan dengan Lin Yan. Dia memberi salam yang ceroboh. Sungguh tak terduga, kamu juga berada di sini. Teman kecil, aku dengar kamu benar-benar menerima 15 penantang dan bahkan tidak kalah dengan salah satu dari mereka. Lin Yan tidak peduli tentang keheningan Xiaoyan saat dia menepuk punggungnya. Aku memang sedikit beruntung, namun aku hanya berpikir untuk mengakhiri jumlah penantang yang tak pernah berhenti. Setelah semua, aku juga perlu berlatih kan? Xiaoyan tertawa pelan. Posisimu memang cukup merepotkan. Aku telah berada di posisi ini selama setahun, tetapi bahkan belum menerima satu tantangan pun. Lin Yan tersenyum dan menyapu pandangannya di area istirahat. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sulit untuk ditangani. Kamu harus sedikit lebih hati-hati. Kamu bisa memanggilku jika ada orang yang datang menemukan masalah denganmu. Sama seperti Lin Yan berbicara dengan Xiaoyan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jika tulangmu gatal, kamu bisa pergi dan mencari saudara Liu Qing untuk bermain. Dia juga secara kebetulan berlatih di sini. Lin Yan dengan ceroboh menatap dari mana suara berasal. Itu adalah Yao Sheng yang memiliki kekuatan Doling bintang 7, peringkat 17 teratas. Dia dari geng Liu Qing, memiliki perasaan terhadap Liu Fei, tentunya memiliki kebencian terhadap Xiaoyan. Terakhir kali dia ingin datang dan menemukan masalah dengan Xiaoyan, namun dia dihentikan oleh Liu Qing. Jika bukan karena saudara Liu Qing menghentikanku, kemungkinan besar kamu akan kehilangan semua wajahmu di depan semua siswa akademi dalam. Yao Sheng menatap Xiaoyan dengan penuh kebencian. Xiaoyan membentangkan tangannya dan tersenyum. Jika kamu berpikir kamu memiliki kemampuan, kamu dapat datang dan mengeluarkan tantangan kapan saja. Mata Yao Sheng secara bertahap menjadi lebih gelap. Dia segera mengambil langkah maju yang lambat. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dan langsung menyapu seluruh area.
Aku sudah berjanji pada Fei Er untuk mengajarimu dengan baik. Anggap dirimu tidak beruntung karena telah bertemu denganku hari ini. Sudut mulut Xiaoyan juga terangkat menjadi senyum tebal. Dia mengambil langkah maju yang berat. Tangannya bergetar sedikit dan penguasa hitamnya sudah muncul, mengayunkannya pada Yao Sheng di kejauhan. Yao Sheng memandang Xiaoyan yang berulang kali auranya melonjak. Tangannya berputar dan doci warna biru merembas keluar. Hanya dalam beberapa saat, sekelompok penghalang air muncul membungkus Yao Sheng dari atas ke bawah. Tatapan Xiaoyan masih dingin melihat perubahan Yao Sheng. Kakinya tiba-tiba mendarat di tanah dan terdengar suara petir bergemuruh. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan menembak eksplosif ke arah Yao Sheng seperti hantu. Hanya beberapa kedipan, dia sudah muncul di atas Yao Sheng. Kekuatan penguasa hitam di tangannya melonjak eksplosif sekali lagi, menghantam kepala Yao Sheng. Dengan cepat, kedua tangan Yao Sheng menari. Doci warna kehitaman dengan cepat melonjak keluar, membentuk jaring air di atas kepalanya. Peng, dua kekuatan meletus. Meskipun penguasa hitam benar-benar terhenti, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih membuat kepala Yao Sheng pusing sesaat. Wajahnya langsung menjadi jelek. Dengan auman marah, tangan kanan Yao Sheng tiba-tiba melengkung, membentuk sebuah cakar yang tajam. Kemudian menembus udara, merobek ke arah Xiaoyan yang melayang di depannya. Dengan ledakan, tangan Xiaoyan menarik penguasa hitam keluar dari jaring air yang lengket. Tubuhnya berputar sekali di udara, sebelum kakinya yang terbungkus doci warna hijau dengan kejam bertabrakan dengan cakar Yao Sheng. Peng, terdengar suara rendah teredam, keduanya dengan cepat mundur kembali. Sesaat kemudian, Yao Sheng dengan kasar menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya saat Xiaoyan mendarat dari udara. Dia melirik kaki Xiaoyan dan hanya tertawa dingin ketika dia melihat sepatu telah robek, membentuk lubang besar. Hei, Xiaoyan, tidak buruk. Lin Yan mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan. Bahkan dia tidak bisa menemukan banyak masalah dengan pertarungan sebelumnya. Ini hanya pemanasan, apa yang harus dibanggakan? Wajah Yao Sheng menjadi gelap, suaranya seputih dan sedingin seperti doucinya. Xiaoyan melirik acuh-acuh pada Yao Sheng. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dengan gelombang penguasa hitamnya, doucinya mulai menggumpal sekali lagi. Hei, kalian semua berhenti. Namun, sama seperti Xiaoyan dan Yao Sheng akan memulai pertempuran lagi, suara mendengus dingin tiba-tiba terdengar. Saudara Liu Qing. Yao Sheng segera bersukacita ketika dia melihat Liu Qing muncul. Liu Qing melambaikan tangannya dan menghentikan suara Yao Sheng. Dia melirik Xiaoyan dan Lin Yan saat dia berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa kita harus memprioritaskan pelatihan sekarang. Dendam apapun dapat diselesaikan dalam kompetisi besar." Yao Sheng membuka mulutnya ketika dia menganggukkan kepalanya. Tatapan gelapnya beralih pada Xiaoyan. "Anggap dirimu beruntung kali ini. Semoga kita tidak akan bertemu di kompetisi besar. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan seberuntung hari ini." Xiaoyan memutar matanya. Dia terlalu malas untuk diganggu tentang kata-kata ganas seperti itu. Yang dia lakukan hanyalah melemparkan pandangannya ke arah Liu Qing. Orang ini adalah lawan terkuatnya. "Xiaoyan, kamu benar-benar telah membuat aku merasa tertarik denganmu. Meskipun lawanku adalah Lin Xiuya, aku juga berharap bahwa kamu akan memiliki kemampuan untuk menekan pada waktu itu." Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya samar-samar membawa peringatan. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia secara alami mampu memahami makna di balik kata-kata Liu Qing. Dia baru saja akan berbicara ketika suara lembut tiba-tiba terdengar. "Xiaoyan adalah orang yang aku lindungi. Siapa yang berani menyentuhnya?" Jian melirik Liu Qing sebelum mengambil langkah kecil ke arah Xiaoyan. "Hei, siapa yang menindasmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu harus menemukanku jika kamu menghadapi masalah. Katakan padaku, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Saat Jian berbicara, mata yang besar dan gelap menyapu sekelilingnya. "Itu hanyalah masalah kecil, aku akan menyelesaikannya sendiri." Xiaoyan tersenyum menggelengkan kepalanya di depan fokus semua orang. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih tenang ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Jika Xiaoyan berbicara dengan nama Yao Sheng, sepertinya Jian akan segera menariknya dalam pukulan. Jian mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia berbalik dan menatap Xiaoyan. "Jangan berpikir bahwa kamu bisa berhenti memperbaiki Danwan untukku di masa depan dengan tidak mengizinkanku untuk membantumu." Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengusap kepala Jian di bawah tatapan semua orang. "Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan kembali pada janjiku.
Yang perlu kamu lakukan adalah membawa bahan obat dan datang mencariku. Kirim orang itu terbang dengan tamparan. Sebuah suara bergumam lembut menyebar di antara kerumunan manusia. Namun tentu saja, acara yang mereka antisipasi untuk dikirim terbang adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Xiaoyan. Jian kemudian hanya menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak menyenangkan dan menepuk tangan Xiaoyan. Tangan Xiaoyan yang menggosok juga berhenti dengan rasa malu. Setelah menjadi fokus dari begitu banyak mata, dia segera menariknya dengan cara yang canggung. Liu Qing mengeluarkan batuk kering. Sejak Jian muncul, itu tidak mungkin lagi baginya untuk mengeluarkan peringatan lagi. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Dendam apapun bisa diselesaikan dalam kompetisi besar. Ini adalah tempat yang paling tidak memihak. Liu Qing menepuk tangannya sebelum dia melambaikan tangannya. Setelah kepergian Liu Qing, Jian tiba-tiba berkata pada Xiaoyan, "Apakah kamu ingin berlatih di sini? Jika kamu ingin berlatih, kamu boleh meminjam ruanganku." Mendengar ini, Lin Yan yang awalnya bangga dengan ruang pelatihannya nomor 9, hanya tersenyum pahit. Jelas, ruang pelatihan Jian tentu yang terbaik di antara semua. Jian kemudian menjelaskan pada Xiaoyan jika ruang pelatihan ini membutuhkan 30 hari energi api untuk 1 hari berlatih. "Kamu tidak perlu khawatir." Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu dia perlahan-lahan duduk dan bersila. "Aku akan mulai berlatih. Kamu tidak boleh datang dan menggangguku selama masa pelatihan ini. Jika kamu ingin mencariku untuk memperbaiki Danwan, kamu dapat menungguku sampai bangun. Jika tidak, kamu dapat terus memakan bahan obat mentah di masa depan." Ancaman Xiaoyan jelas memiliki efek yang sangat besar pada Jian. Oleh karena itu, kepalanya segera mengangguk. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiaoyan telah memasuki ruang pelatihan nomor 1. Manfaat yang dia dapat selama 5 hari ini, secara alami orang pasti akan tahu. Memasuki hari ke-7, Xiaoyan akhirnya mengundurkan diri dari kondisi pelatihannya. Kebetulan dia bertemu Jian yang telah menunggu di tempat ini selama setengah hari dengan ramuan obat di tangannya. Xiaoyan tersenyum malu ketika dia melihat cara yang tidak menyenangkan dari Jian sebelum buru-buru untuk menerima ramuan obat, kemudian membantu Jian memperbaikinya. Setelah selesai menyempurnakan danwan untuk Jian dan istirahat selama 1 jam, Xiaoyan sekali lagi kembali ke platform batu dan mulai menutup matanya lagi. Melihat ini, Jian hanya bisa bergumam dan menggelengkan kepalanya. Dasar orang gila. Kemudian Jian hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi. Rencana Xiaoyan saat memasuki menara sampai awal kompetisi besar. Namun persis ketika pelatihannya mencapai hari ke-15, suatu kejadian tak terduga muncul di menara. Peng, suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Semua siswa di dalam menara tinggalkan menara dalam 10 menit ke depan. Suara tua tiba-tiba bergema di seluruh bagian dalam menara sementara Xiaoyan terkejut. Apa yang terjadi? Xiaoyan bergumam dengan terkejut di dalam hatinya. Energi di dalam menara telah menjadi jauh lebih liar dan penuh kekerasan. Aku pikir ini seharusnya karena Fallen Heart Flame. Suara Yao Lao membawa sedikit kejutan karena terdengar di dalam hati Xiaoyan. Namun dari situasi yang terlihat, belum sepenuhnya meletus. Ini seharusnya sedikit lebih menggeliat. Paling lama setengah tahun. Pada saat itu, kesempatan kita untuk merebut Fallen Heart Flame mungkin akan datang. Xiaoyan mengangguk sedikit, hatinya juga perlahan menjadi jauh lebih panas. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Dia segera melompat turun dari platform batu dan dengan cepat bergegas keluar. "Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" Lin Yan yang berada di ruang pelatihan nomor 9 yang tidak jauh juga melompat keluar tidak lama setelah Xiaoyan keluar. Xiaoyan mengangguk, kemudian tatapannya tiba-tiba diarahkan pada pintu besi hitam gelap di ujung lorong dengan 2 matanya yang sudah berubah menjadi sepasang mata hijau. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam kegelapan muncul dalam tatapannya. Di dalam ruangan itu, api tak terlihat muncul seperti peri yang liar menggeliat. Itu tampak seperti gunung berapi yang meletus saat dia melonjak dengan eksplosif dan melesat menuju puncak menara. Segel kaca kecil. Lusinan suara tua terdengar dari dalam kegelapan hitam. Segera setelah ini, energi yang besar muncul. Akhirnya itu membentuk tirai cahaya warna-warni dan api tak terlihat bertabrakan dengan tirai cahaya. Permukaan tirai cahaya seperti gelombang air di bawah tabrakan api tak terlihat.
Kelihatannya hampir akan pecah, namun itu berhasil bertahan di bawah api tak terbentuk yang sangat menakutkan. Kalian semua teman kecil, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tetua pertama telah meminta kalian semua untuk segera meninggalkan menara. Mengapa kalian semua masih menunda? Sama seperti mata Shoyan benar-benar terfokus pada tabrakan ganas, seruan rendah tiba-tiba terdengar. Dia segera menarik api hijau di matanya, kemudian mengikuti Lin Yan dengan cepat meninggalkan menara. Aku bertanya-tanya apakah para tetua dapat menekan pemberontakan Fallen Hak Flame kali ini. Shoyan mengerutkan kening sambil menatap ke dalam menara. Tenang, pemberontakan Fallen Hak Flame kali ini tidak dianggap sangat kuat. Selain itu, para tetua Akademi Dalam bukanlah orang biasa. Dengan tutup pertama yang bertanggung jawab, Fallen Hak Flame ini akan mengalami kesulitan untuk melepaskan segel. Ya Allah tersenyum dan menghibur hati Shoyan yang tegang. Shoyan hanya diam-diam menghela napas lega ketika dia mendengar Ya Allah berbicara. Ayo pergi, Shoyan. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Para tetua akan menyelesaikan masalah ini. Lin Yan di samping tiba-tiba berbicara. Shoyan merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Oleh karena itu, dia sembarangan mencari alasan dan mengulur-ulur waktu. Lin Yan hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika dia melihat Shoyan tidak mau pergi. Baiklah, aku akan kembali terlebih dahulu. Ingat, jika kita bertemu dalam kompetisi, kamu dapat melupakan tentang aku menahan diri. Meskipun Shoyan saat ini cemas, dia masih tersenyum pada Lin Yan. Beberapa saat kemudian, tempat yang awalnya sangat ramai menjadi kosong. Hanya Shoyan sendiri yang masih berdiri di atas pohon di luar menara. Matanya tertutup saat dia merasakan pertukaran intens di dalam menara yang membuat orang tertegun. Setelah kebuntuan berlanjut hingga matahari terbenam, dia akhirnya bisa merasakan bahwa energi liar dan kekerasan di dalam menara mulai melemah secara bertahap. Sepertinya para tetua telah berhasil. Shoyan tertawa lembut. Dia menurunkan batu besar yang ada di hatinya, namun tepat ketika tubuhnya berputar di atas pohon, dia tiba-tiba menegang. Tatapannya tercengang saat dia melihat seorang pria tua berjubah hitam yang tergantung di udara sambil meliriknya. Kamu seharusnya telah melihat dan merasakan aktivitas di dalam menara sebelumnya, bukan? Jantung Shoyan langsung berdebar ketika mendengar ini. Jika aku menjawab bahwa aku benar-benar melihatnya, akankah tetua ini melakukan semacam perbuatan kotor seperti membunuh seseorang untuk membungkam mereka untuk menjaga rahasia? Namun pada saat ini, pria tua berjubah hitam di depan Shoyan tiba-tiba membuka mulutnya. Kamu seharusnya Shoyan, bukan? Dikabarkan bahwa ada hubungan yang sangat samar antara api surgawi. Aku pikir alasanmu bisa merasakan situasi yang tidak biasa kemungkinan karena api surgawi di dalam tubuhmu. Kata-kata orang tua berjubah hitam segera menyebabkan Shoyan terkejut, namun dia langsung lega. Aku memang sedikit merasakan, namun tampaknya ada lapisan segel khusus di menara. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak punya niat untuk menyalahkanmu. Mata pria tua berjubah hitam dipenuhi dengan senyum samar ketika dia merasakan kecemasan di hati Shoyan. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang masalah ini di dalam menara. Shoyan buru-buru mengangguk dan segera menangkupkan tangannya. Bolehkah aku tahu siapa tetua ini? Aku Sucian, pemimpin antara para tetua. Biasanya mereka memanggilku sebagai tetua pertama. Seperti yang diharapkan, Shoyan bergumam dalam hatinya. Teman kecil, kamu mungkin dapat merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di dalam menara. Saat ini kami masih dapat menekannya untuk sementara. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, aku berharap kamu akan meminjam tangan di masa depan. Wajah Sucian tiba-tiba serius ketika dia berbicara dengan Shoyan. Bahkan dengan kekuatan semua tetua tidak dapat menekannya. Aku hanya memiliki kekuatan Doling. Apa gunanya? Wajah Shoyan langsung tertegun ketika dia mendengar ini. Kalian yang memiliki api surgawi adalah seseorang yang tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan biasa. Sucian tertawa. Kamu juga tidak perlu takut. Belum pasti apakah kami akan membiarkanmu untuk bertindak. Ini hanya skenario terburuk. Shoyan hanya bisa tersenyum pahit. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik pada waktu itu. Kata-katamu benar-benar membuatku yakin. Sucian tersenyum ketika melihat wajah Shoyan yang pucat pasi. Akademi Dalam tidak akan menyalahgunakanmu jika kamu benar-benar mampu menekannya. Kami akan membiarkanmu puas dengan apapun yang kamu inginkan, terlepas dari apakah metode Qi, teknik Do, formula obat.
Aku ingin Polen Half Flame, bisakah kamu memberikannya padaku? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, namun wajahnya bertindak terkejut saat dia buru-buru mengangguk. Baiklah, aku tidak akan terus menahanmu di sini. Selain itu, masih ada 4 hari lagi untuk kompetisi besar peringkat kuat. Kamu harus bekerja lebih keras. Kamu akan mendapatkan cukup banyak manfaat jika kamu bisa masuk 10 besar. 10 besar adalah semua orang di puncak Doling. Bagaimana aku bisa masuk dengan kekuatan seseorang yang baru saja memasuki kelas Doling? Xiaoyan tersenyum canggung dan menjawab, kamu orang yang licik. Jangan beri aku tatapan bingung itu. Aku tahu persis seperti apa kekuatanmu. Baiklah, aku juga memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Ingat, kamu harus masuk ke dalam 10 besar. Wajah tua Sucian menunjukkan senyum ke arah Xiaoyan. Tubuhnya yang tergantung di udara tiba-tiba mulai menjadi ilusi. Sesaat kemudian dia benar-benar menghilang. Xiaoyan menghela napas setelah Sucian menghilang. Dia mengendurkan tangannya yang terkepal erat. Itu basah dengan keringat. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini. Dari penampilan auranya, kemungkinan bahwa Yunsan tidak dapat berbanding dengannya. Xiaoyan sekali lagi menghela napas dalam hatinya saat dia melompat turun di atas pohon. Setelah itu dia bergegas ke gerbang Pan di bawah langit yang semakin gelap.